SAW pertama-tama dia jauhlah sendiri-sendiri dari rumah ke rumah. Dilempari tai onta, diludaki, bahkan dilempar yang batu. Bahkan dikatakan baginda Nabi SAW itu adalah orang gila, majnun. Itu karena apa? Perkara iman ini. Jamaah subuh ini muliakan Allah. Jadi Rasulullah SAW tidak senang-senang dia bawa agama ini. Kemudian sahabat-sahabat mulai dia masuk Islam. Maka mereka, Abu Bakar masuk Islam, dia beritahu Rasulullah SAW, sekarang saya sudah masuk Islam, lalu apa tugas saya? Baginda Nabi SAW sampaikan, saya diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan agama kepada umat ini. Maka kamu tugasmu juga seperti saya punya tugas. Ini hadirin Allah menandakan bahwa kamu itu beri seluruh umat ini sampai di kiamat nanti bahwa agama ini sampaikan kepada umat. Termasuk kita ini bertanggung jawab untuk menyampaikan agama ini. Dan sunnah yang paling besar ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sunnah yang paling besar ini mendakwakan agama. Bagaimana umat ini bisa tahu agama kalau kita ini tidak pernah keluar untuk menyampaikan agama ini? Kita tidak pikirkan saudara kita, tetangga kita yang hari ini meninggalkan sholat. Bahkan ulama sampaikan kemungkaran yang paling besar bukan musibah gempa bumi seperti di Aceh, bukan. Kemungkaran yang paling besar ketika satu orang manusia meninggalkan sholat. Kalau dia meninggalkan sholat, dia akan binasa selama-lamanya. Sehingga Rasulullah SAW dia sabdakan maupun artinya, sholat ini seperti kepala pada badan manusia. Seperti kepala pada badan manusia. Kalau manusia tidak punya tangan, kemudian dia datang mengetuk satu pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dia tidak bisa kerja, mungkin butuh makan. Begitu dia orang buka pintu, Waalaikumsalam, buka pintu, dia lihat tidak ada tangannya, atau tidak ada kakinya, atau tidak ada telinganya. Oh ya, tunggu dulu. Dia ambilkan beras kasih, ambilkan uang dia kasih. Tetapi kalau ada satu orang manusia datang memberi salam Assalamualaikum, kemudian dijawab Waalaikumsalam, kemudian ini orang dia berdiri, kepalanya tidak ada, bukan dia mengambilkan beras makan lari tutup pintu, bahkan dia teriak-teriak, tidak ada orang, tidak ada kepalanya di bawah. Inilah orang yang tidak melaksanakan sholat hari ini, rata-rata dari ujung ke ujung tidak punya kepala di hadapan Allah SWT. Maka sholat ini sangat penting. Sehingga Rasulullah SAW sabdakan, as-salatu mi'rajil mu'minin. Salat ini adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Sehingga orang-orang yang sholat 5 waktu di dalam jaminan Allah SWT. Kenapa? Hari-hari dia berdialog, bermijat dengan Allah Subhanahu wa taala. 17 kali di dalam sholat fardu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas shiratal mustaqim. Tunjuklah kami jalan yang lurus. Maka Rasulullah SAW, Allah SWT menjawab, Siratal ladzina an'amta alaihim. Masih kita lagi minta, ya Siratal ladzina an'amta alaihim, tunjukkanlah kami jalannya orang-orang yang kau ridhoi. Ulama tafsirkan jalannya para nabi, para syuhada, para solihin, semua orang-orang yang taat, semua orang yang baik. Kita minta ditunjukkan jalannya mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jangan tunjukkan jalannya orang-orang yang zalim, jangan tunjukkan jalannya orang-orang yang durhaka, jangan tunjukkan jalannya orang yang kemurkai. Hari-hari kita minta kepada Allah SWT. Lalu hari ini kita mau aman, kita duduk-duduk saja, tidak pernah kita silaturahmi, ajak kita teman kita, tetangga kita yang enggak sholat. Kalau kita bicara di masjid ini, mohon maaf, kalau kita bicara di masjid ini sudah double folio ini, double folio besar suara Pak. Tapi kalau orang itu dia dengar-dengar, dia bahkan dia pasang selimut baik-baik untuk dia supaya jangan dia dengar, tutup telinga supaya dia enak tidur. Ini orang yang belum dapat hidayah untuk sholat. Maka orang-orang seperti ini, Bapak jamaah subuh ini muliakan Allah, itu merupakan tanggung jawab kita untuk mendatangi mereka. Ingatkan mereka, pegang tangannya. Ibaratnya mereka, ulama tamsilkan mereka itu orang buta dan tuli. Orang buta dan tuli, dia tidak tahu jalan tol di sana, diinjak mobil. Kita pegang tangannya, jangan di situ. Datang pegang tangannya. Kalau kita teriak-teriak, dia tidak dengar.
kemudian dia tidak tahu jurang itu atau jalan mobil, dia buta, kita pegang tangannya. Itu perumpamaan hari ini umat kita, umat akhir zaman ini, kita datang pegang tangannya orang-orang saudara kita yang sementara buta dan tuli. Artinya mereka buta tidak pernah lihat jalan masjid dan mereka tuli tidak pernah dengar azan. Itu tanggung jawab kita. Sehingga dikatakan kita ini, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 110, kuntum khairu umatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa ta'nuna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang kulahirkan untuk mengajak kepada manusia, ajak kepada kebaikan dan cegah kepada kemungkaran. Dan mereka orang beriman kepada Allah. Hari ini kita mau mencapai derajat yang Allah SWT sampaikan umat yang terbaik ini, jalannya tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Kita ini harus mau ada kerisauan orang di kampung kita, di kampung tetangga kita, bahkan kita ini Allah SWT katakan Rasulullah SAW adalah Nabi rahmatan lil alamin. Maka kita ini mau mencapai target umat yang terbaik tadi itu apabila kita akui atau kita yakini bahwa kita ini adalah umat rahmatan lil alamin. Maka kita bertanggung jawab bukan saja di Buton, bukan saja di Sulawesi Tenggara, tapi kita datang juga di Cikarang ini. Itu tanggung jawab kita. Alhamdulillah sudah 3 hari kami silaturahmi. Perkara dia mau atau tidak mau urusan dia dengan Allah Ta'ala. Tapi tanggung jawab kita sebagai umat rahmatil alamin, kita sudah siap-siap hari kita datang di rumah saudara-saudara kita di tempat pengangguran sana, kita sudah ingatkan bahwa kita ini adalah manusia yang terbaik. Kalau kita taat kepada Allah SWT, kalau kita tidak taat kepada Allah SWT, kita ini manusia yang bermasalah. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya daripada kita ini mau menyandang daripada jabatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat yang terbaik tadi. Hadirin dirahmati Allah. Kemudian di dalam salat ini kita sudah otomatis kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat ini penuh dengan semua permasalahan. Lengkap ini sholat ini. Sehingga dikatakan sholat ini mihrabnya orang-orang beriman. Jadi kita ini berdialog dengan Allah SWT, berzikir kepada Allah SWT, sujud taat kepada Allah SWT, tanamkan kepala kita yang mulia ini tanah untuk apa? Memuliakan daripada Allah SWT. Kita menerangkan kepada kita seorang hamba yang hina, yang tidak punya daya dan upaya, kecuali kita harus sujud kepada Allah SWT. Bagaimana seorang hamba dengan rajanya, belum bicara raja dia sudah tasungku di bawah. Padahal ini manusia yang tidak perlu begitu. Tetapi kita ini kepada Allah SWT yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang memberikan rezeki kepada kita, lalu kita tidak sujud kepada Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah SWT. Jadi itu pentingnya sholat ini. Kalau sholat ini kita jaga baik-baik, kalau sholat ini kita jaga sesuai dengan caranya Nabi SAW berjamaah di masjid, karena sholat ini perintah Allah. Allah SWT perintah dalam Al-Quran, aqimus sholat ita'u zakat. Yang tentukan saling waktu ini adalah bagian dari Nabi SAW. Maka kalau kita ikut caranya Rasulullah SAW saling waktu dan berjamaah di masjid, maka kita akan dapat kemuliaan. Langkah-langkah kita dari rumah dihitung pahala, digugurkan dosa-dosa kita, dinaikkan derajat kita, subhanallah. Ngeri-ngeri Pak, makin jauh rumah kita makin banyak pahala, makin dekat rumah kita makin agak kurang. Jemaah dimuliakan Allah. Bahkan kemarin di taklim kemarin dikatakan barang siapa yang berjalan ke masjid menuju salat Jumat, seluruh langkah-langkahnya debu-debu yang menempel di kakinya dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Ini kalau kita paham nih. Tapi hari ini manusia banyak yang tidak paham. Kenapa tidak paham? Ketika ada teman-teman datang seperti ini, salam sebelum salat sudah hilang, sebentar ini ada pembicaraan iman dan amal, lari. Artinya dia mau dengar, dia mau tahu. Tapi kalau bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kalau sudah ada ilan begitu, berarti kita jangan dulu pulang. Artinya ada perkara yang paling penting yang kita perlu dengar dan dia perlu amalkan. Maka cuma Nabi SAW, jangan lihat orangnya, orang-orang dari kepulauan sana maklum, beda dengan orang kota ini. Orang kota ini serba cukup. Tetapi kalau orang di pedesaan sana kasihan, petani, pelaut, orangnya hitam-hitam, bahasa tabrak kiri kanan juga. Tetapi jangan kita lihat orangnya,
tetapi dengar apa yang dibicarakan. Kalau yang dibicarakan untuk keselamatan kita di dunia akhirat, mari sama-sama kita tunggu, mari sama-sama kita duduk. Jangan kita merasa saya lebih pandai daripada dia, saya ini sudah ulama, saya sudah apa. Tidak, ini dikatakan bahwa orang-orang lama, orang-orang sudah lama, sudah paham, seolah-olah baru dengar itu Allah SWT akan tanamkan ilmu yang dia tidak sangka-sangka. Dia akan tanamkan ilmu, dia kepahaman yang luar biasa. Tapi kalau kita sudah tidak mau dengar, sudah lama saya sudah tahu, saya pulang. Begitu pulang itu Allah tutup itu pintu ilmu, dia tidak akan kasih ilmu sampai dia mati ada ilmu yang dia bawa itu. Jamaah dimiliki Allah, ini perlunya kita ini keluar belajar seperti ini. Jamaah dimiliki Allah. Kemudian kita senantiasa bagaimana mengingat keagungan Allah SWT, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memelihara kita, sehingga kita setiap saat selalu kita ingat bagaimana zatnya Allah SWT, bagaimana kemurahan Allah SWT. Dia berikan kita tubuh yang ganteng, dia berikan istri yang cantik, sehingga kita ini betul-betul di dunia ini dikasih kesenangan betul-betul. Tetapi ingat, kalau tidak taat kepada Allah SWT di akhirat nanti, kita siap-siap jadikan bahan bakar. Jemaah semua ini muliakan Allah SWT. Kemudian bagaimana caranya supaya kita ini mau bersatu? Kita ikram saudara-saudara kita, orang tua kita ikram. Jangan karena kita ini sudah ini orang tua kita ini kasihan tidak sekolah. Kita ini mentang-mentang kita sudah S1, S2, kita pandangin itu orang tua kita, jangan, tidak boleh. Muliakan orang tua, itu ciri-ciri umat Rasulullah SAW, ciri-ciri Rasulullah SAW. Walaupun dia tidak sekolah, walaupun pakainya cuma camping, namanya orang tua tetap kita muliakan. Jangan bukan bapak kita saja, orang tua siapa saja nama orang tua itu orang tua kita. Karena orang Islam ini bersaudara dari Sabang dari seluruh dunia. Semua orang tua adalah orang tua kita. Salah satu contoh bukti bahwa semua orang tua kita harus muliakan. Ketika kita muliakan orang tua kita, satu orang tua kita muliakan, maka orang tua itu dia doakan kita ini doa yang paling bagus. Semoga anak ini akhlaknya bagus, semoga anak-anak ini menjadi keturunan orang-orang yang soleh, semoga anak ini masya Allah. Satu orang tua yang mungkin kita lihat kita pandangnya, tapi namanya orang tua, muliakan dia, doanya dia luar biasa dan dikabulkan oleh Allah SWT. Kemudian salah satu contoh, coba maki orang tuanya orang maki. Pasti dia maki juga orang tuamu. Makanya itu orang tuanya orang itu orang tua kita. Semua namanya orang tua itu orang tua kita. Kita muliakan semua sehingga kita akan mulia di sisi Allah SWT. Bahkan ada satu hadis dikatakan, barang siapa yang memuliakan makhluk yang ada di bumi ini, maka itu orang itu akan dimuliakan oleh dari langit. Semua malaikat mengatakan bagusnya akhlaknya, bagusnya masya Allah. Dia muliakan orang tua, dia hargai teman-temannya, dia sayangi anak-anak, masya Allah. Kita dimuliakan dari atas sana. Allah SWT banggakan orang-orang seperti itu di hadapan majelisnya para malaikat. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Yang namanya tadi orang tua kita. Jadi kalau ada masalah-masalahnya kita bantu, kita tunaikan hak-haknya. Jangan kita harapkan kita punya hak lebih ditunaikan. Jangan, ikhlas karena Allah Ta'ala. Semua kita perlakuan semua itu hanya harapan kepada Allah SWT. Jangan kita mengharapkan bantuan, jangan mengharapkan kecuali ini dan itu. Tidak ada. Itu baru namanya lillahi ta'ala. Tapi kalau kita masih ini kalau saya bantu ini begini, kalau bantu ini asal kerja ini begini kan, itu salah, niatnya salah. Kalau salah niat, walaupun amal kita bagus, walaupun amal kita banyak, tapi tidak diterima oleh Allah SWT. Itulah yang namanya manusia kalau dia ikhlas menolong saudaranya, Allah SWT akan terima semua amalannya. Rasulullah SAW sabdakan matinya, wahai Muaz, jagalah keikhlasanmu. Karena amalan sedikit dan ikhlas itu sudah mencukupi. Tidak perlu terlalu banyak, tapi kita dalam keadaan kesombongan, dalam keadaan tidak ikhlas, mungkin mengharapkan ini dan mengharapkan itu. Itu amalan kita, masya Allah. Bahkan dikatakan dalam satu hadis, barang siapa yang bersedekah berupa emas seperti gunung Uhud, tetapi dia tidak ikhlas karena Allah Ta'ala, maka justru dia bukan dapat pahala di akhirat, tapi justru dicampakkan ke dalam neraka. Mau minta dipuji sama orang. Dia bersedekah, dia satu gunung emas, dia bersedekah, tapi dia mau ditahu sama orang. Nah itu dia justru dicampakkan ke dalam neraka.
Walaupun kita bersedekah hanya sebesar biji sawi, tapi kita ilah karena Allah Ta'ala, Allah akan ganti seperti gunung Uhud berupa emas di dalam surga. Ini pentingnya daripada agama ini. Sehingga kita bersyukur kepada Allah SWT. Masih ada saudara-saudara kita yang mau mendatangi saudara-saudara kita, masih mau datang di masjid kita. Dia beramal, semua amalannya akan didapatkan, seluruh takmir masjid, seluruh orang membangun masjid ini, semua didapatkan kalau ada. Tapi masih ada orang tidak mau terima. Sudah bikin masjid bagus-bagus, dia ada orang datang, alasannya kamu bikin kotor, kamu tidur di masjid apa dan sebagainya. Jadi memang kita ini memang kita malaikat. Kita mesti makan, kita mesti tidur. Itikaf, berdoa, berzikir bagaimana kampung ini dilindungi oleh Allah Ta'ala daripada segala musibah dan bala. Tapi ditolak. Alasannya ini baru kita kasih bangun. Tidak ada alasan, mau lama mau baru. Justru baru itu kasih perdana, kasih datangkan orang yang berzikir dan berdoa supaya semua dapat pahala ganda, semua orang yang pikir masjid ini sampai menjadi masjid. Karena masjid ini Allah Ta'ala, walaupun dibikin cuma satu orang, setelah selesai ini, itu sudah rumahnya Allah Ta'ala. Sudah rumahnya Allah Ta'ala. Seluruh umat ini silakan masuk, beramal. Asal jangan masuk bawa botol dalam masjid. Jangan masuk menjudi dalam masjid. Tapi kalau mau bawa zikir, mau sholat, mau berdoa, silakan. Mau berdoa dari siang sampai malam, silakan. Justru kita malah senang. Kenapa? Karena seluruh amalan-amalan yang kita buat ini itu akan disukai Allah SWT, dan di mana beribadah di mana, berdoa di mana, itu di masjid yang telah dibangun. Maka jamaah subuh ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak bisa kita dapatkan semua ini kalau kita ini tidak mujahadah, tidak korban di jalan Allah SWT. Seluruh sahabat Allah SWT kasih paham dia. Seluruh anaknya sahabat Allah kasih paham. Seluruh istrinya sahabat dikasih paham. Mereka bawa agama, mereka perjuangkan agama. Mereka bawa agama seluruh dunia sehingga kita yang dapat agama. Kalau agama ini kita mau ibadah-ibadah saja di tempat kita ini, tunggu dulu. Tidak bisa. Artinya apa? Dulu di zaman sahabat, kapal laut belum ada, pesawat belum ada. Mungkin ada kapal-kapal kayu yang dibuat oleh manusia pada saat itu. Mereka berjalan ke seluruh dunia. Datang bawa Islam di Indonesia, datang bawa Islam di Cina, datang bawa Islam di Eropa, bawa Islam di Rusia. Dan mereka tidak tahu bahasa Indonesia. Mereka datang di sini berbahasa Arab. Bagaimana dengan orang Indonesia pada saat itu, orang nenek moyang kita kemini dan terima agama pada saat itu? Allah yang kasih paham. Mereka berbahasa Arab, tapi Allah kasih paham sama orang-orang Indonesia, sehingga alhamdulillah bersyukur pada Allah SWT, kaki moyang kita sudah terima agama, sehingga kita sekarang tidak susah-susah. Adapun yang tidak terima agama itu salah sendiri, karena mereka tidak mau. Dan di akhirat nanti mereka akan dapatkan pahalanya, apa yang dia buat. Tetapi kita ini bersyukur pada Allah SWT. Adanya orang-orang yang bawa agama, karena ulama dia sampaikan, datanya agama di Indonesia ini bukan di bawah angin, bukan lewat HP, bukan lewat ombak. Tapi ada orang-orang yang korban harta dan diri, tinggalkan keluarganya. Siap dia, keluarganya jadi janda, anaknya jadi yatim piatu, untuk bagaimana agama ini berjaya. Atau mati syahid. Kalau kita sekarang umat akhir zaman ini, kita tidak mau bawa agama ini, lalu siapa yang bawa agama ini kira-kira? Siapa yang bawa agama ini kira-kira? Kita mau harap di mana dari penerima agama? Oh, maaf saja, tunggu dulu, mohon maaf ini. Banyak orang di bulan puasa tidak pernah berpuasa, makan di siang hari, tidak pernah diurus. Banyak orang tidak sholat di mana-mana, di dekir-dekir, semua orang mengangguran, semua di atas kendaraan, di sholat subuh begini jalan terus, tapi tidak ada yang urus. Maka itu tanggung jawab kita. Kalau kita mau mulia, kita mau jadi umat yang terbaik, mari sama-sama kita keluar jalan Allah SWT. Kita belajar 3 hari, yang belum belajar, mari cicipi 3 hari. Kalau usianya sudah 3 hari, mari 40 hari tanpa korban. Kemudian kalau sudah 40 hari 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan itu seperti roh di dalam kandungan sudah ada nyawa. Tapi kalau 40 hari belum, itu masih segumpal daging. Kalau kita tidak pelihara itu dia masih gugur, dia ikut air. Dia
ikut air itu tapi kalau sudah ada nyawa, dipelihara, dijaga, masya Allah, tinggal tunggu berapa bulan lagi dia akan lahir seorang bayi yang ganteng laki-laki, seorang wanita yang cantik perempuan, dan orang tuanya dia akan menyenangkan orang tuanya ketika dia lahir. Itulah roh manusia ini. Kalau roh manusia ini kita pelihara, kita jaga, dia akan hadir di depan Allah SWT, dia akan masuk ke dalam surga dengan wajah yang ganteng, dengan wanita yang cantik, dan dia para bidadari dan menunggu orang-orang yang perjuangan agama di dunia. Tinggal kita yang percaya atau tidak percaya, terserah, itu urusan masing-masing. Tapi ini ada janji Allah SWT. Kita semua orang bawa agama, para bidadari dia menunggu, dia manggil, kamu kenapa kamu malam ini kenapa kau tidak sholat tahajud? Padahal kamu itu milik saya, masya Allah. Kalau Pak Effendi dia sholat terus, Pak Effendi sini di Pak Effendi, dia mau Pak Effendi, kami dia mau ganti dia Pak Effendi. Padahal tadinya bukan jatahnya Pak Effendi, tapi Pak Effendi juga tidak kurang bagiannya. Insya Allah, hadirin Allah SWT. Jadi kita ini kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panitia Mochi, terus beliau Pak Haji. Kami banyak-banyak ucapkan terima kasih. Kami karena doanya Pak Haji, kami tidak sangka-sangka bisa kita dititip di Cikarang ini. Dan kemudian kalau doanya Pak Haji mungkin tidak ini, mungkin kami tidak akan datang sini. Tapi pas 3 hari, 3 malam, pas 72 jam kami ada di masjid ini. Ini karena doanya bapak-bapak di sini, saudara kami di sini, terus Pak Haji, doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Minta supaya kami selama 3 hari 3 malam kami buat amalan di masjid ini sesuai kemampuan. Artinya bukan seperti amalnya sahabat, tapi kita ini namanya manusia yang sangat-sangat banyak dosa, kemudian sangat-sangat terbatas ilmunya, ya sesuai kemampuan kita. Tapi kita sudah doa hari-hari, doa hidayah di kampung ini, semoga Allah SWT turunkan hidayah bercurah-curah di kampung ini. Kemudian kami atas nama jamaah juga, kami mohon dimaafkan, namanya jamaah ini kan bukan semuanya ulama, bukan semuanya orang paham, tapi justru kita keluar ini baru kita mau istilah diri. Kalau kita ini belum keluar ini mungkin kita jalan di hutan lubang sana kita tidak lihat juga. Tapi ketika kita keluar ini baru kita tahu, oh itu jalan tol, oh ini jalan setapak, oh ini perumahan masyarakat. Alhamdulillah Allah berikan. Jadi kami banyak kekurangan, banyak kesalahan. Kami mohon dimaafkan, terutama Pak Haji. Kami ucapkan banyak terima kasih. Kemudian kami hari ini kemungkinan karena pakaian kita masih di laundry, belum datang juga sampai sekarang, ya kita nunggu itu saja. Mungkin habis tahun pagi kalau itu perkara barang itu sudah datang, kemungkinan kita akan menuju stasiun mungkin. Karena dari kemarin kita sudah dipanggil di Kebun Jeruk. Jadi itu saja apa yang saya sampaikan. Kalau ada benarnya itu datang Allah SWT, dan kalau ada kekurangannya yaitu 100% itu kekurangan saya karena saya baru belajar. Jadi apalagi namanya juga orang-orang Sulawesi, bahasanya saja orang sudah gigi, sudah kakek lagi seperti orang marah, padahal tidak marah. Sebenarnya itu bagus, cuma karena pembawaannya keras, maka orang-orang Jakarta apa yang dimarahkan itu? Apa yang marahkan itu? Padahal bukan marah, memang betul. Tapi karena suaranya kita ini pembawaan kita orang Sulawesi di pinggir laut, buang keras ombak. Ya kalau tidak keras sih, orang sebelah tidak dengar. Jadi saya kira itu saja apa yang saya bawakan pada pagi hari ini. Kalau ada benarnya itu mutlak dari Allah SWT, dan kepada Allah kita mohon ampun. Kemudian pada bapak-bapak dan saudara saya mohon dimaafkan. Kemudian kita banyak-banyak istighfar kepada Allah SWT. Untuk tidak sia-sia majelis kita, atas pendapat majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.